Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Rizkia Najwa Khoiriyah, dalam liputan H-News. Pemirsa, menjelang akhir pekan, tentu banyak dari kita yang tengah mencari destinasi wisata untuk sejenak melepas penat. Nah, di selatan kawasan Yogyakarta, terdapat sebuah pantai yang kini masih menjadi perbincangan hangat, yaitu Pantai Gua Cemara yang terletak di Sanden, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Penasaran bagaimana keindahan dan suasananya? Berikut laporan lengkap dari rekan kami, Farel dan Galang, langsung dari lokasi. Baik, terima kasih Rizkia di studio. Pemirsa, saat ini saya bersama rekan saya, Galang, berada di Pantai Gua Cemara yang terletak di Sanden, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini menawarkan keindahan alam yang masih sangat alami. Ombak yang tenang dan semilir angin laut menciptakan suasana yang begitu menenangkan. Selain panorama yang memukau, di sepanjang bibir pantai juga terdapat deretan warung yang sederhana yang menyajikan kuliner khas pesisir yang cocok dinikmati sambil duduk santai di tepian pantai. Tak heran, Pantai Gua Cemara kini menjadi salah satu spot favorit wisatawan muda, terutama kalangan milenial dan Gen Z, untuk bersuah foto dan menikmati waktu bersama orang tercinta. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan dan pengembangan wisata di pantai ini, kami sudah berbincang dengan beberapa pihak terkait, baik dari staf pengelola Pantai Gua Cemara dan salah satu pedagang yang ada di sekitar Pantai Gua Cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, kami dari SMA Negeri 1 Sanden. Sebelumnya perkenalkan saya Farel dan ini teman saya Galang. Jadi tujuan kami di sini itu ingin bertanya-tanya kepada Bapak mengenai beberapa hal mengenai pengelolaan Pantai Gua Cemara ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Sumartono, Mas Farel. Iya. Baik Bapak, langsung saja untuk yang pertanyaan pertama, yaitu kalau boleh tahu sejak kapan sih Pantai Gua Cemara ini mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata dan apa ide awal pengembangannya? Oh iya. Jadi mulai dimusyawarahkan itu ada di akhir tahun 2009. Nah, akhir 2009 itu ada 3 unsur adanya Gua Cemara. Adanya 3 unsur. Yang pertama adalah orang yang punya inisiator kepariwisataan. Yang kedua adalah pemuda yang kepengen punya gawean atau punya pendapatan hubungannya sama parkir. Yang ketiga adalah kelompok tani, karena kelompok tanilah yang menanam tanaman pohon cemara ini. Pertanyaan kedua, sejak resmi dibuka sebagai destinasi wisata, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian warga di sekitar pantai? Mas Galang, gini, jadi adanya pariwisata yang ada di Gua Cemara ini kan banyak pengunjung. Banyak pengunjung kita nggak mengundang, itu sudah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, orang yang datang ke sini adalah orang yang berpariwisata. Biasanya orang yang pariwisata mesti membawa uang. Nah, sampai saat ini pedagang yang ada di seputaran Patian untuk menyongsong tamu yang datang itu cukup banyak. Apalagi JJLS yang sudah ada. Kemudian pedagang-pedagang. Otomatis pendapatan masyarakat atau pendapatan warga meningkat. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu adakah program atau kegiatan khusus yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar pantai? Oke, program yang khusus kita cuman melestarikan, artinya kegiatan untuk membersihkan lingkungan untuk kawasan wisata itu sudah ada pengurusnya, sudah ada personilnya. Nah, di sini nanti monggo juga dijumkan ke sana. Ini sudah ada pengurus, cuman saya agak kotor atau nanti bisa digeserkan untuk mengambil gambarnya di situ. Nah, jadi wisata yang ada di sini untuk larinya bidang kebersihan ada tim atau ada orangnya. Nah, masalah
tenaga kerja itu sudah ada anunya sendiri, sudah ada istilahnya ada fee dari si warung-warung yang membuang sampah juga dapat, dan petugasan membersihkan lingkungan juga dapat. Demikian. Tetapi dari pengelola belum bisa memanfaatkan sampah itu menjadi bukan kok ancaman, tetapi kalau bisa kan sampah itu nanti menjadi peluang atau potensi yang bisa menambah pendapatan. Nah, sebetulnya kan reuse recycle itu perlu. Artinya daur ulang, memanfaatkan untuk langsung dipakai, itu kan sebetulnya bisa. Misal ada sampah dari tutup botol, kemudian tas dari plastik atau karton yang cukup tebal. Disitulah sebetulnya pemanfaatan daripada sampah, tetapi kita belum bisa larinya ke pemanfaatan yang spesifiknya lari ke plastik atau botol atau karton. Demikian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya pengelola dalam mengedukasi pengunjung agar tetap menjaga kelestarian dan ketertiban, misalnya dalam hal pembuangan sampah, larangan berkemah, atau jam kunjungan. Oke, terima kasih. Jadi di sini malah tadi ada kata-kata larangan berkemah, jadi kita nggak melarang, kita tetap bisa mengadakan, atau adik-adik atau tetangga atau teman-teman untuk berkemah itu bisa. Berarti diizinkan. Nah, diizinkan, tetapi harus terregister melalui sekretariat karena kita nggak kepengen itu ilegal. Itu. Jadi siapa tahu yang menginap itu jelas ada bukunya dan nanti dikenakan, karena yang namanya berkemah itu mayoritas juga memanfaatkan fasilitas MCK. Di situ nanti dalam list ini sudah ada anunya, misal berkemah itu sekian, tetapi sudah include sama kamar mandi seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan pendatang atau tamu seperti itu, kemudian kita akan mengadakan tempat sampah. Jadi tempat sampah itu tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk membuang sampah di tempatnya. Tapi karena orang banyak kadang-kadang membuang sampah yo cuman di situ-situ aja, enggak punya belum punya atau tidak punya komitmen untuk menjaga kebersihan. Kalau orang yang sudah yang sudah tahu tentang apa atau kebersihan, dimulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku bersih itu. Kemudian rambu-rambu yang di sana juga ada, artinya diminta membuang sampah itu pada tempatnya. Itu aja, Galang, Farel, jawabannya. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para wisatawan yang berkunjung ke pantai Gua Cemara ini? Oke, sarannya cuman yang jelas jangan mandi di pantai, jangan di pantai. Soalnya di sisi bagian utara itu ada kolam-kolam yang sudah disediakan, misal berkeinginan untuk mandi. Cuman seperti itu himbauannya yang paling mendasar ketika datang ke sini. Dan jangan lupa, biasanya bermain air itu melepaskan daripada tas atau perbekalan apa. Nah, tolong itu dijaga. Kalau sendirian, kalau pas rame, mosok mau ditinggal ya enggak toh. Kalau ada teman-temannya nanti kan ada yang menunggu atau yang mengantisipasi biar tidak ya. Cuman seperti itu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sekian pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Dengan Ibu siapa? Eni. Oke, Bu Eni. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu berjualan di pantai ini? Apa yang Ibu jual?
sekitar 11 tahun apa ya Mas di sini dan yang saya jual ya bakso tusuk ini sama tempura. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pedagang di pantai ini? Misal cuaca, sampah, persaingan, atau kebijakan dari pengelola. Sampah. Ada keluhan dari wisatawan yang sering Ibu dengar? Banyak Mas itu loh keluarnya. Kurang maju sini, nggak ada tempat duduk barengan dulu Mas. Oke, pertanyaan yang terakhir, jika ada rencana revitalisasi atau perubahan di pantai ini, apa yang Ibu harapkan? Ya kuwi nek iso ki ya dikasih apa fasilitas kursi-kursi di pantai itu biar nyaman ta pengunjungnya. Ya ngono ya Mas. Oke, terima kasih Ibu sudah bersedia kami wawancarai. Baiklah pemirsa, itu tadi liputan kami di Pantai Gua Cemara ini. Saya Farel dan rekan saya Galang. Sekian dari kami, terima kasih. Kembali ke studio. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Saya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, tentu juga bermanfaat bagi ekonomi dan pariwisata lokal. Nah itu dia pemirsa, laporan berita dari kami. Saya Rizky Najwa Hoyoyah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.